Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Akbar Limansyah Putra dari kelas 03 FKK PO 3 atau kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang suspensi. Jadi, pengertian suspensi itu menurut Farmakopeia Indonesia edisi 6, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut dan terdispersi secara merata dalam fase cair dengan bantuan bahan pesuspensi yang sesuai. Partikel padat pada suspensi tidak boleh cepat mengendap, dan bila mengendap harus mudah terdispersi kembali dengan pengocokan ringan. Jadi di sini ada macam-macam suspensi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama itu adalah suspensi oral. Jadi suspensi oral itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel obat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua itu ada suspensi topikal, adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga itu ada suspensi tetes telinga. Jadi suspensi tetes telinga itu adalah sediaan cair yang steril yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga bagian luar. Contohnya itu, yang pertama itu ada suspensi optalmik. Jadi suspensi optalmik itu adalah sediaan cair yang steril yang mengandung partikel-partikel halus yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian mata. Jadi obat ini dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan kornea. Yang kedua itu ada suspensi untuk injeksi, adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Yang ketiga itu ada suspensi injeksi terkonstitusi. Jadi suspensi untuk injeksi terkonstitusi ini adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Jadi di sini ada keuntungan sediaan suspensi. Yang pertama itu baik digunakan untuk pasien sukar menerima tablet atau kapsul, terutama untuk anak-anak. Yang kedua itu homogenitas harus tinggi. Yang ketiga itu lebih mudah diabsorpsi daripada tablet atau kapsul karena luas permukaan kontrak antara zat aktif dan saluran cerna meningkat. Untuk selanjutnya dapat menutupi rasa tidak enak atau pahit obat dari larut atau tidaknya. Untuk selanjutnya mengurangi penguraian zat aktif yang tidak stabil dalam air, kestabilan rendah atau pertumbuhan kristal jika jenuh atau terdegradasi. Jika membentuk caking akan sulit terdispersi kembali sehingga homogennya turun. Di sini ada keuntungan sediaan suspensi. Untuk selanjutnya berdasarkan sifat suspensi defloklusasi, yaitu suspensi defloklusasi adalah suspensi di mana partikelnya terdispersi terpisah satu sama lain, tidak saling bergabung membentuk gumpalan. Di sini ada ciri-ciri suspensi deflokulasi. Yang pertama itu partikel mengendap lambat karena masing-masing partikel turun sendiri. Yang kedua itu tetapi endapan yang tidak terbentuk keras dan sulit terdispersi kembali, terjadinya caking. Untuk yang ketiga itu penampilan tampak lebih homogen di awal tetapi stabilitas jangka panjang buruk. Yang terakhir itu ada volume sedimen kecil karena padatannya memadat di dasar. Di sini ada suspensi flokasi udah. Nah, di sini sediaan suspensi terflokulasi ada dua, yaitu dibuat untuk produk yang digunakan dalam jangka waktu lama. Contohnya itu sediaan suspensi terflokulasi. Yang pertama itu ada jamu, yang kedua itu ada antibiotik, yaitu serbuk yang dilarutkan dengan penambahan air. Dan yang kedua itu ada sediaan suspensi terdeflokulasi dibuat untuk produk yang digunakan dalam jangka waktu pendek. Jadi contohnya itu ada obat batuk dan obat mah. Contohnya itu Milanta. Di sini ada syarat-syarat suspensi.
Yang pertama itu zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Kedua itu jika dikocok perlahan-lahan dapat harus segera terdispersi kembali. Dan yang terakhir itu kekentalan suspensi tidak boleh tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Di sini ada faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Ukuran partikel kecil. Ukuran partikel kecil itu dan seragam, umumnya yang pertama itu ada oral atau topikal. Jadi di sini ada 10 sampai 50 mikrometer. Yang kedua itu ada parenteral, ukurannya itu 5 mikrometer dan tidak boleh ada partikel besar atau agregat. Yang ketiga itu ukurannya kecil, mengurangi kecepatan sedimentasi, hukum Stokes, dan membuat struktur lebih bagus. Untuk selanjutnya itu partikel tidak boleh menunjukkan aglomerasi berlebihan. Yang terakhir itu distribusi ukuran sebaiknya sempit untuk stabilannya lebih baik. Di sini ada stabilitas suspensi. pH suspensi oral pH-nya itu 4.0 sampai 7,5. Yang suspensi topikal kulit itu pH-nya dari 5.0 sampai 0.70. Yang suspensi parenteral pH umumnya itu 4,5 sampai 7.0, yaitu tidak iritatif atau sesuai persyaratan injeksi. Terus di sini ada stabilitas suspensi, viskositas. Viskositas yang pertama itu viskositas harus cukup tinggi untuk memperlambat sedimentasi, tetapi tidak boleh terlalu tinggi hingga sulit dikocok. Yang kedua itu tidak boleh terlalu kental sehingga kulit diulang atau ditinggalkan dosisnya. Umumnya menggunakan polimer seperti CMCNA, santan gum, PVP, atau teragakan. Suspensi yang baik biasanya menunjukkan alir non-Newtonian, plastis atau pseudoplastik karena memudahkan pengocokan. Untuk selanjutnya itu di sini kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Semakin kental cairan, kecepatan alirannya semakin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan hukum Stokes. Laju sedimentasi dapat diketahui dengan rumus hukum Stokes. Nah, di sini ada hukum Stokes yaitu V-nya itu kecepatan dan D2-nya itu diameter partikel. Dan PS dikurang PO itu fase terdispersi, yang PO-nya itu densitas, dan yang PO-nya itu densitas juga, dan G-nya gravitasi. Viskositas medium terdispersi. Di sini ada stabilitas suspensi. Jumlah yang pertama itu ada jumlah partikel atau konsentrasi. Semakin besar konsentrasi partikel, makin sebesar terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. Yang kedua itu ada sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Karena sifat bahan tersebut sudah mempengaruhi sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Untuk selanjutnya itu ada bahan pesuspensi atau suspensi agent, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama itu ada bahan pesuspensi dari alam. Jadi bahan pesuspensi dari alam itu yang biasanya digunakan adalah jenis gum atau hidrokoloid. Termasuk dalam golongan gum itu contohnya ada pulvis gum arabia, Chondrus tragacan, algin. Dan golongan bukan gum itu contohnya bentonit, hectorite, dan vigum. Untuk selanjutnya itu bahan suspensi sintetis itu ada derivat selulosa dan golongan organik polimer.
Di sini ada metode pembuatan suspensi, metode dispersi. Jadi prinsipnya adalah mencampurkan partikel padat ke cairan hingga terbentuk suspensi yang homogen, yang stabil dengan bantuan bahan. Agen pembasahnya itu menurunkan tegangan antarmuka partikel air. Bahan pesuspensinya itu meningkatkan vikositas, mencegah sedimentasi cepat. Agen penstabil itu atau stabilizer mencegah aglomerasi atau aglomerasi berlebihan, pengawet dan pemanis atau flavor bila diperlukan. Dan kelebihannya itu cepat dan sederhana, kekurangannya itu partikel mudah mengapung jika tidak memakai agen pembasah. Di sini ada metode presipitasi. Metode presipitasi adalah metode pembuatan suspensi dengan menghasilkan partikel obat melalui proses presipitasi atau pengendapan. Larutnya bukan langsung dari serbuk kering. Metode ini dipakai ketika obat lebih stabil dalam bentuk presipital dibandingkan bentuk serbuk digerus. Serbuk obat sulit dihaluskan atau sulit dibasahi, diperlukan ukuran partikel sangat kecil dan homogen. Serbuk kering cenderung membentuk caking jika dibuat langsung. Contohnya itu CaCO3, MgOH2, ZO, beberapa antasida, beberapa antibiotik dan beberapa antibiotik tersebut. Di sini ada prinsip dasar metode presipitasi. Yang pertama itu obat dilarutkan lebih dahulu dalam pelarut yang sesuai. Yang kedua, obat kemudian digunakan kondisi tertentu agar keluar sebagai presipitat atau mengendap. Yang ketiga itu ada partikel presipitat atau kristal halus dicuci bila perlu kemudian. Yang keempat itu ada didispersikan ke dalam fase cair bersama agen pembasah dan pesuspensi. Jadi proses presipitasi menghasilkan ukuran partikel kecil dan seragam sehingga suspensi lebih stabil. Yang kedua itu di sini ada mekanisme presipitasi. Presipitasi dapat terjadi melalui yang pertama itu perubahan pH sieving atau pH precipitation. Yang pertama itu ada larut pada pH ekstrim atau asam atau basah. Yang kedua itu lalu dipresipitasi kembali pada pH netral atau sebaliknya. Contoh obat asam lemah larut dalam basah, presipitasi dalam asam. Yang kedua itu ada penambahan anti pelarut atau anti-solvent precipitation. Menambahkan pelarut ke dua tempat obat tidak larut sehingga obat mengendap. Contohnya itu obat larut dalam alkohol ditambahkan air, jadilah presipitat terbentuk. Dan selanjutnya pendingin atau cold down precipitation. Obat yang kelarutannya tinggi di suhu tinggi, kemudian dilarutkan panas, lalu presipitasi saat dingin. Yang terakhir itu ada reaksi kimia terkontrol chemical precipitation. Dipakai bila produk akhir adalah presipitasi hasil reaksi. Contohnya itu MgCl2 ditambah NaOH ditambah MgOH2 dan ditambah NaCl. Dan yang selanjutnya itu CaOH2 ditambah CO2 menjadi CaCO3. Metode ini lazim pada antasida suspensi. Dan kelebihan metode presipitasi yang pertama itu menghasilkan ukuran partikel sangat kecil dan homogen. Yang kedua itu mengurangi resiko caking apabila diperlukan dengan flokulasi terarah. Yang ketiga itu cocok untuk obat yang tidak stabil bila digerus. Yang keempat itu cocok untuk obat yang sukar dibasahi. Dan yang terakhir itu baik untuk diproduksi skala industri. Dan yang di sini ada kekurangan metode presipitasi. Yang pertama itu proses lebih kompleks daripada metode dispersi atau levitation. Yang kedua itu membutuhkan kontrol presisi pH, suhu, dan anti pelarut. Yang ketiga itu memerlukan pemeriksaan residu solvent atau ion. Dan yang terakhir itu resiko kristal tumbuh atau Oswald
respinning jika distabilkan. Di sini ada formula umum zat aktif dan zat tambahan. Yang pertama itu bahan pesuspensi, suspensi agent. Yang kedua itu dapar atau acidifier, bahan pembasah, whitening agent atau humectant, antioksidan, pemanis, anti caking, pewarna, flavor, flocculation agent, pewangi, anti busa atau anti foaming, pengawet, dan bahan pembawa, yaitu ada air, sirup, dan lain-lain. Di sini ada evaluasi stabilitas suspensi. Yang pertama itu ada volume sedimentasi. Volume sedimentasi adalah suatu rasio dari volume sedimentasi akhir FU terdapat volume mula dari suspens FO sebelum mengendap. Nah, jadi di sini ada keterangan simbolnya ya. F-nya itu volume sedimentasi atau sedimentation volume, dan FU itu volume sedimen akhir setelah proses pengendapan selesai, dan FO itu volume awal suspensi sebelum terjadinya pengendapan. Jadi volume sedimentasi merupakan perbandingan antara volume endapan yang terbentuk dengan volume awal suspensi. Nilai ini digunakan untuk menilai stabilitas fisik suspensi. Dan di sini yang kedua itu ada derajat flockulasi. Jadi derajat flockulasi adalah suatu rasio volume sedimen akhir dari suspensi flockulasi FU terhadap volume sedimen akhir suspensi deflockulasi FO. Derajat flockulasi FU itu sama dengan agak mirip mungkin ya dengan volume sedimentasi. Jadi derajat flockulasi itu keterangannya itu FU itu volume sedimen akhir dari suspensi terflockulasi, dan FOC-nya itu volume sedimen akhir dari suspensi diflokasi. Jadi derajat flockulasi itu ukuran tingkat terbentuknya floc atau aggregate particle. Nah, jadi derajat flockulasi menunjukkan beberapa besar pengaruh flockulasi terhadap volume sedimen. Suspensi terflockulasi membentuk endapan lebih besar dan lebih longgar, sedangkan suspensi deflokasi menghasilkan sedimen kecil dan lebih padat. Dan di sini ada metode rheology berhubungan dengan faktor sedimentasi, redispersibilitas, membantu membentukkan perilaku pengendapan, mengatur pembawa dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Dan selanjutnya itu ada perubahan ukuran partikel, digunakan dengan cara freeze cycling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal, yang pada pokoknya menjaga agar tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat kristal. Di sini ada pengemasan dan penandaan sediaan. Jadi semua suspensi harus dikemas dalam wadah mulut lebar yang mempunyai ruang udara di atas cairan sehingga dapat dikocok dan mudah dituang. Yang selanjutnya itu kebanyakan suspensi harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan dilindungi dari pembekuan panasnya yang berlebihan dan cahaya. Suspensi perlu dikocokkan setiap kali sebelum digunakan untuk menjamin distribusi zat padat yang merata dalam pembawa sehingga dosisnya yang diberikan setiap kali tepat dan seragam. Pada tiket juga tertera harus dikocok dahulu. Dan sampai sini saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.